Saya lanjutkan bersama dengan Gus Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Tadi kita sudah banyak bahas soal bagaimana kondisi koalisi Gerindra dan juga PKB dan kemungkinan koalisi yang ada saat ini masih dinamis. Sekarang saya mau tanya yang tadi kita lanjutkan ya Gus, soal pertemuan dengan Presiden Jokowi. Ini menjadi menarik karena pertemuan ini dilakukan banyak yang kemudian beranggapan ini pasti membahas juga soal Pilpres 2024 begitu. Nah, apa yang Gus Muhaimin bahas dengan Presiden Jokowi? Banyak sekali ekonomi, sosial, politik. Nah, politik ini menyangkut sistem pemilu, menyangkut hasil-hasil survei perkembangan mutakhir, perkembangan PKB khususnya, kemudian koalisi-koalisi. Jadi diskusi panjang saya dengan Presiden. Oke. Termasuk apakah Gus Muhaimin juga menyampaikan rencana-rencana politik ke depan, mungkin berencana maju di Pilpres 2024? Ya, pasti. Sejak awal, setiap pertemuan selalu dicek oleh Presiden apakah perkembangan proses koalisi, tekad kita untuk maju. Dan Presiden setidaknya di depan saya beliau selalu mendukung dan memberi restu untuk maju di Pilpres tahun 2024 nanti. Dan yang menjadi salah satu pertimbangan saya optimis maju ini adalah dukungan dan restu Presiden itu. Ya. Presiden kemudian disebut adalah kingmaker di 2024. Apakah ada arahan dari Presiden Jokowi untuk kemana kemudian arah koalisi PKB? Siapa kemudian yang didukung di Pilpres? Ya, sampai hari ini apa yang PKB lakukan, yang saya lakukan tentu selalu dalam koridor komunikasi dengan Presiden. Dan, kebersamaan saya dengan Pak Prabowo dan Gerindra selalu dalam restu dan dukungan Presiden. Jadi apa yang dilakukan oleh PKB sekarang ini masih dalam batas koridor yang tidak keluar kemana-mana gitu, guys. Masih dalam koridor koalisi bersama. Masih dalam koridor koalisi Presiden. Karena kalau kemudian keluar dari koridor, ini bisa berbahaya, Gus. Atau bagaimana? Tentu pasti akan diingatkan, ya. Ya, apa yang Presiden sampaikan kepada Gus Muhaimin? Adakah pandangan-pandangan politik tertentu yang sedianya bisa Gus Muhaimin sampaikan, disampaikan oleh Presiden Jokowi saat itu? Iya, banyak sih. Mau saya buka semua tentu tidak etis karena bersifat tertutup. Tapi intinya restu dan dukungan beliau kepada saya sangat kuat. Oke. Gus, bicara soal PKB. Di beberapa survei terbaru kita melihat ada yang positif ya. Catatan survei yang bahkan menembus 3 besar, kalau saya tidak salah. Sekarang bagaimana PKB menyiapkan langkah-langkah politik menuju tahun 2024, Gus? Ya, bersyukur dan terima kasih kepada seluruh kader-kader PKB. Survei SMRC, survei Polmark, survei Indobarometer, dan beberapa lembaga survei lainnya menunjukkan angka signifikan tren kecenderungan perolehan suara PKB. Ini tinggal pembuktian di lapangan. Survei ini menjadi faktual kalau dikerjakan benar-benar di lapangan. Karena tren atau kecenderungannya sangat positif menuju 3 besar. Ada syarat di PKB, calon-calon kepala daerah adalah orang yang harus menjadi caleg PKB. Nah, yang kedua, struktur pengurus nih harus bekerja keras untuk menyiapkan semua. Yang ketiga, kekuatan kultur. Para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan adat, sesepuh-sesepuh yang selama ini menjadi pilar-pilar PKB. Kan ada 3 pilar PKB. Artinya optimis 2024 raihan suara PKB? Optimis. Kita ingin setidaknya 2 digit harus tercapai, 13% itu insya Allah tercapai. Ya, di sisi yang lain banyak yang kemudian membaca ketidakharmonisan PKB dengan PBNU ini dianggap bisa berdampak pada suara PKB. Bagaimana Gus Muhaimin menanggapi soal itu? Harmonis atau tidak harmonis kan nggak ada ukurannya ya. Sebetulnya biasa-biasa aja. Sejak dulu
zaman sebelum Gus Yahya ini, Kiai Said Agil Siraj, PBNU juga sama netral. Di dalam PBNU ada juga unsur berbagai partai, hari ini juga ada unsur berbagai partai, cuman di renewable aja, di suasananya dibikin seolah-olah isu baru, padahal sama aja. Zaman Kiai Said juga sama. Banyak partai-partai lain yang ada di dalam pengurus PBNU, begitu juga hari ini. Jadi tidak ada ukuran harmonis atau tidak harmonis, bedanya hanya isu-isu baru yang diangkat soal tidak memihak partai satupun. Saya kira no problem. Yang penting kan hasilnya. Survei sangat bagus. Artinya apapun yang terjadi hubungan PKB, PBNU tidak masalah buat kita. Tidak khawatir itu akan berdampak ke menggerus suara PKB misalnya, Gus, karena kan basis suaranya PKB kan tentu beririsan dengan PBNU ya, tentulah ya. Surveinya bagus terus, makin meningkat terus. Surveinya bagus-bagus terus. Oke, baik. Gus, apa yang menurut Gus Muhaimin ini menjadi tantangan partai politik, terutama PKB, kalau kita mau bicara soal pileg di tahun 2024? Dua hal ya. Yang pertama kecurangan. Kecurangan itu benar-benar terjadi di setiap pemilu. Nah ini yang harus dijaga dengan baik. Sisi samping yang lain money politik itu merajalela tentu saja. Dan kalau bicara meraih suara yang maksimal, banyak yang kemudian mengaitkan dengan teori kotel effect. Gus Muhaimin sudah siap dengan kalkulasi politik itu? Makanya kenapa PKB memutuskan di muktamarnya harus ketua umum harus menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, itu ada 3 pertimbangan pokok. Pertimbangan yang pertama, tidak ada orang yang bisa mengusung ide, gagasan, ideologi, dan cita-cita PKB di dalam pemerintahan kecuali kader sendiri. Jadi kalau PKB nyalonin orang lain di mandat di konsep teori dan ideologi PKB tentu belum tentu masuk. Karena itu wajib mengusung ketua umumnya menjadi calon presiden. Yang kedua, mau tidak mau, kalau calon presiden atau calon wakil presiden itu ketua umum PKB, tentu kader PKB akan bekerja total, habis-habisan, mengeluarkan apa yang dia mampu untuk memenangkan pileg dan pilpres sebagai loyalitas, dedikasi kepada pimpinan partainya. Nah, yang ketiga tentu dengan satu paket pileg dan pilpres yang bareng ini mau tidak mau harus ada calon dari partai untuk bisa menduduki jadi posisi tertinggi di supaya rangkaian kegiatan itu satu paket dengan pelaksanaan pileg dan pilpres. Ujung tombak kita ya caleg, itulah yang menjadi solusi dari semua proses. Untuk memenangkan pileg ya? Untuk ya pemenangan pileg, pemenangan pilpres satu paket. Kalau tidak bisa diharapkan di capresnya atau cawapresnya ya di calegnya. Nah, itu di situ. Karena itu PKB pakai patok harga mati untuk kalau mau koalisi dengan PKB harus mengusung ketua umumnya. Kalau nggak mau mengusung ketua umumnya ya jangan koalisi sama PKB. Patok harga mati, harga mati. Itu sudah keputusan begitu di muktamar. Jadi ya begitu. Ya, idealnya memang kader partai politik lah atau ketua umum yang bisa mendapatkan tiket capres-cawapres. Tapi kan seringkali kemudian politik juga mempertimbangkan faktual. Salah satunya adalah misalnya elektabilitas. Yang kemudian menjadi tantangan bagi sebagian pihak melihat sosok Anda adalah elektabilitas yang dinilai belum cukup mumpuni. Bagaimana soal ini, Gus? Ya, belum mumpuni itu kan berapa? Survei siapa dan timing kapan? Survei terbaru ternyata sangat tinggi saya. Itu kenapa tidak muncul atau dianggap tidak ada di survei-survei yang ada itu? Karena tidak pernah ditanyakan. Tidak pernah ditanyakan. Misalnya gini, pertanyaan terbuka dan tertutup. Kalau terbuka oke. Begitu pertanyaan tertutup, 5 nama, 10 nama saya nggak pernah dimasukkan di dalam pertanyaan kepada publik. Begitu saya lihat SMRC dimasukkan, ternyata tinggi juga. Atau saya lakukan survei, minta tolong ahli-ahli untuk survei, ternyata
besar juga. Jadi soal metode survei aja. Metodologi survei menjadi. Sekarang saya tantang, kalau mau fair lembaga survei, masukkan nama saya dong di antara 10 nama. Atau di antara 5 nama. Nah, sekarang kan tergantung pesanan siapa gitu kan. Kalau yang pesen 5 orang ya 5 orang, kalau yang pesen 4 orang dibikin 3 orang gitu. Ya fair aja, masukin 10 nama, diadu saya dengan yang lain. Nah, lihat, bisa dilihat di survei-survei yang objektif. Jadi potret-potret survei ini menurut Gus Muhaimin tidak begitu menjadi pertimbangan kah atau? Pertimbangan, sangat menjadi pertimbangan, tapi tentu survei-survei yang fair ya, yang ada pertanyaan tertutup dan terbuka yang fair ya. Setelah saya survei dengan serius ya, ternyata di Jawa Timur saya itu tertinggi ketiga. Ganjar, Prabowo, saya, yang lain jauh di bawah itu. Nah, selama ini orang mengira saya itu selalu dianggap nggak ada gitu kan, karena tidak pernah dimunculkan. Oke. Tapi kan itu kemudian untuk daerah Jawa Timur yang tadi. Ya itu contoh. Kalau nasional saya udah 4 besar. 4 besar yang selama ini dianggap wah, nomor ujung gitu kan. Paling bawah. Sekarang udah 4 besar pada bulan apa ini, bulan Maret. Nanti apa maknanya buat Anda itu, Gus? Ya maknanya sebetulnya kerja teman-teman, kerja kita PKB itu tidak sia-sia. Ada progres. Satu. Yang kedua, ya disurvei aja secara fair kalau mau mempertimbangkan. Jangan survei secara tidak fair, rugi. Kita sudah banyak ya Gus membahas soal dinamika politik terkini, Pilpres, Cawapres, Capres, dan lain-lain. Sampai kemudian yang mungkin Gus Muhaimin dalam pandangan Anda melihat Pilpres ini sebetulnya akan diikuti oleh berapa blok koalisi sebenarnya, melihat dinamika politik yang ada? Dari info-info dan perkembangan sih, analisis minimal 3 calon, 3 blok lah. Blok pertama PDIP pasti, karena dia bisa mengusung sendiri. Blok yang kedua PKB Gerindra. Blok yang ketiga Nasdem PKS. Itu fondasinya. PKB Gerindra fondasi, Nasdem PKS fondasi, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan fondasi. Di antara 3 fondasi akan ada swing, ada partai-partai yang masih bisa berubah-berubah. Misalnya Golkar, KIB sudah berubah pasti, hampir pasti. Calonnya adalah Ganjar, sementara Golkar pasti nggak Ganjar. Pasti swing terjadi kemana-mana ini. Kemudian P3 saya nggak tahu, Golkar juga proses kemana gitu. Artinya 3 yang bakal muncul. Oke. Pertemuan terakhir dengan Pak Erlangga Hartarto, apakah memang akan mengarah bahwa Golkar lah yang akan bergabung ke koalisi dengan Gerindra dan PKB, atau justru sebaliknya Anda yang bergabung ke KIB? Per hari ini Golkar yang bergabung. Per hari ini ya. Saya tidak tahu besok atau perkembangan menuju pendaftaran, tapi per hari ini ada posisi keinginan untuk penggabungan besar itu ya fondasinya PKB Gerindra itu. Koalisi besar ini Golkar bergabung berserta dengan PAN dan P3, atau KIB artinya kalau kemudian Golkar bergabung dengan PKB akan bubar atau bagaimana, Gus? Kalau dengan bergabung dengan KKR Indonesia Raya berarti ya sudah pasti bergabung. Bubar, pasti bubar. Per hari ini kan sudah tanda-tanda itu ada. Tanda-tanda selain itu, apakah kemudian Gus Muhaimin melihat ada tanda-tanda yang lain yang menunjukkan bahwa koalisi ini akan formasinya akan berubah ini? Ya 3 itulah fondasinya. 3 itu. Fondasinya 3, yang swing belum tahu. Sebagai seorang tokoh politik, Anda tentu punya kalkulasi untuk bisa maju di Pilpres 2024 yang tadi sudah banyak kita bahas. Ada bangunan koalisi dengan Partai Gerindra, meskipun sekali lagi tadi juga kita sempat bahas bahwa Gerindra di sisi yang lain juga tampaknya berusaha untuk mencari nama alternatif yang lain sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Anda memandangnya bagaimana, Gus? Ya boleh-boleh aja, namanya juga simulasi ya. Simulasi itu memungkinkan siapa bergabung dengan siapa, pasti pertimbangan elektoral menjadi prioritas. Nah, silakan aja, itu biasa dalam dinamika untuk menuju pilihan terbaik. Gitu.
Yang penting fondasinya PKB Gerindra ini. Isu apa yang menurut Gus Muhaimin itu perlu untuk diperjuangkan? Apa ya mungkin kita bicara soal visi misalnya, apa yang menurut Anda ini perlu diangkat di kontestasi pemilihan presiden? Ya saya kira 3 ya. Yang pertama membangunkan kembali cita-cita reformasi yang tentu mengalami banyak distorsi ya. Misalnya pembangunan yang sentralistis sebagai yang dikritik oleh reformasi, pembangunan ya harus dari bawah, itu yang diinginkan reformasi. Nah, gara-gara pasar, gara-gara kondisi pandemi, krisis global itu kan seolah-olah kemudian refleks ke sistemik ini menjadi sentralistik lagi. Nah, ini harus dievaluasi. Salah satunya pembangunan dari bawah. Dari bawah itu mana? Ya memperbanyak anggaran pemerintahan untuk menumbuhkan ekonomi di bawah, misalnya desa. Nah, kalau saya sih cita-cita yang paling pendek dan gampang sekali itu, desa ini harus benar-benar digenjot lagi. Apa? Dengan anggaran yang besar. Sekarang desa itu 1,2 miliar per desa. Nanti kalau saya jadi presiden ya minimal itu 5% enteng. Anggaran kita masih sangat cukup. Itu sebagai untuk apa? Untuk mengingatkan kembali bahwa perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan itu di bawah, bukan di kementerian. Nah, kementerian itu terlalu gede anggarannya sehingga turunnya juga prosesnya terlalu jelimet ya, terlalu lebar, terlalu luas gitu. Nah makanya yang kementerian dikurangi, dimainkan di bawah. Kalau desa menjadi ujung tombaknya, kemudian Pemda itu evaluasi dari sistemik. Yang kedua visinya tentu saja mematangkan demokrasi supaya lebih dewasa, lebih bebas, lebih berkeadilan, akses hukum yang murah meriah, tidak memberatkan. Jangan sampai orang kehilangan ayam lapor malah kehilangan sapi, itu tidak boleh terjadi. Hukum menjadi fakta yang harus semurah-murahnya untuk orang mengakses keadilan. Itu mutlak. Yang ketiga tentu agama ini kan realitas bangsa kita solid, kuat, kokoh ini agama. Bagaimana agama menjadi potensi kemajuan, bukan potensi kemunduran. Nah, yang itu yang tidak mudah tetapi bisa kita lakukan dengan pengalaman selama ini bahwa agama yang begitu kuat, kita kuat karena agama, tapi kita juga jangan sampai lamban kemajuan karena agama. Contoh Israel kemarin, ya, gara-gara urusan nggak jelas, peluang kita untuk memajukan sepak bola terganggu gara-gara isu yang seolah-olah agama. Padahal ini soal bukan agama, ini soal olahraga, soal hobi, soal lintas batas negara, nggak ada urusannya. Palestina aja sudah nggak ada masalah, kita masih ribut sendiri. Contoh-contoh itu. Kalau di 2019 kita tahu isunya soal politik identitas, pembelahan sosial dan lain sebagainya. Apakah itu masih akan terjadi menurut Anda atau ada isu yang lain? Kalau calonnya hanya 2 akan terjadi. Karena saya akan berusaha sekuat tenaga, ada 3 calon, syukur-syukur bisa 4 calon. Dan ini sebetulnya sudah semakin dekat atau bagi partai politik masih ada waktu? Untuk menyiapkan pilpres, koalisi, dan lain sebagainya ini, Gus. Karena tampaknya banyak juga publik yang sangat menunggu-nunggu bagaimana sebetulnya konfigurasi koalisi yang ada. Nah ini yang sedang saya kerjakan, lebih cepat lebih baik. Lebih terjadi kristalisasi, itu yang secara cepat, itu yang lebih baik. Karena pertama menjadi semuanya bersiap diri, yang kedua semua menjadi pasti, tidak ngambang. Nah, saya berharap paling lama akhir Ramadan ini semua udah mengkristal ya. Dan Presiden juga berharap sih akhir Ramadan bisa, kalau ngomong ke saya ya, Idul Fitri nanti semua udah lebih pasti, calon-calon udah pasti. Harapan saya sama dengan harapan Presiden, tapi kan bergantung pada partai-partai lagi.
setelah Idul Fitri artinya ya, Gus ya. Iya, Ini maksimal Ramadan inilah. berarti kalau kemudian ada pemberitaan soal deklarasi koalisi PKB Gerindra Capres-Cawapres itu di bulan Ramadan itu Kita berharap secepatnya. oke. Tapi melihat Karena gini, kenapa ditunda-tunda? Karena selalu mempertimbangkan konstatasi yang lain. Bagi saya nggak usah menunggu konstatasi, kita bikin konstatasi. Itu mandat yang diberikan saya oleh para kiai itu. Tapi ya saya akan berusaha semaksimal mungkin lebih cepat lebih baik. ya, dari Ijtima Ulama Nusantara ya, Ya, Gus ya, betul. yang kemudian menginginkan untuk mendorong Anda. Ya, Ramadan ini mereka pinginnya sudah langsung kerja. Untuk starting pemenangan itu sudah bulan Ramadan ini. Mereka meminta supaya maksimal Ramadan ini ada kepastian. Kalau Ramadan ini nggak ada kepastian, mereka khawatir kehilangan waktu. Anda yakin bahwa akhir Ramadan ini sudah mulai mengkristal, sudah mulai ada mungkin deklarasi kah? Saya berusaha sekuat tenaga. Presiden juga berusaha. Berusaha sekuat tenaga artinya ganjalannya mungkin cukup berat tampaknya Gus ya, agar kemudian ini bisa diumumkan. Ya, bukan berat sih, karena ini menyangkut selera orang ya. Orang mengkalkulasi dengan selera ya pelan-pelan tapi pasti. Kalau saya kristalisasi lebih cepat lebih baik. Dan saling menunggu partai politik yang lain. Karena begini, biasalah namanya kompetisi itu masih berharap kalau yang nggak dipakai di sana dipakai di sini. Itu masih berharap. Menurut saya kelamaan. Ujung-ujungnya sama gitu. Oke. Karena begini, yang cukup menarik adalah partai yang bisa mendorong kader mendorong sendiri pun tanpa koalisi pun juga belum mengumumkan. Apa yang terjadi sih Gus sebetulnya dengan peta partai politik kita sebenarnya? Saya tidak tahu. Itu ya yang saya sedang kerjakan supaya semua terjadi pemecahan kebekuan itu. Tapi kan saya tidak bisa sendiri, harus bergantung partai lain juga. Saya juga menginginkan kristalisasi dari kebekuan yang terlalu lama ini. PDIP malah tinggal ngumumin juga nggak jadi juga. Sama, kita saling menunggu. Mungkin terakhir kepada kader PKB yang menyaksikan wawancara saya dengan Anda ini, apa yang Gus Muhaimin ingin sampaikan kepada para kader menuju tahun 2024? Ya, tidak ada jalan lain ya. Jangan terlalu khawatir dengan logistik yang terbatas. Sebetulnya aspirasi rakyat, pola pikir dan hati rakyat itu terbuka. Tergantung kita bisa menyapa dengan baik, menjelaskan dengan clear semua harapan dan cita-cita kita. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, keterbatasan logistik bukan masalah, semakin cerdas. Oke. Dan siap bekerja maksimal, ya, kerja-kerja politik. Terima kasih kader-kader PKB sangat bekerja keras, survei kita bagus karena mereka, dan saya minta kali ini lebih keras lagi, keluarkan semua tabungan, nanti kalau Indonesia makmur tabunganmu kembali juga. Dan pesannya adalah kalau mau PKB gabung ke koalisi, Muhaimin Iskandar harus jadi cawapresnya. Ya, kalau nggak ngambil kita rugi lah. Kalau nggak ngambil kita lagi. Oke, kita akan tunggu bagaimana dinamika ini akan berjalan. Apakah di akhir Ramadan tadi, seperti yang disampaikan oleh Gus Muhaimin, akan mulai terkristalisasi koalisi atau tidak, atau masih menunggu waktu lagi karena ada kebekuan dan kerumitan yang tampaknya belum selesai di antara bangunan koalisi. Terima kasih banyak. Terima kasih, Gus Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, sudah diwawancara di Talk Politik with Reinhardt. Demikian wawancara saya dengan Gus Muhaimin. Saya Reinhardt Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam.